Halo semuanya, hari ini saya akan membahas mengenai kondisi atmosfer yang terjadi pada tanggal 21 November tahun 2021 pukul 21 UTC. Data ini berasal dari peta analisis permukaan NAO Weather Prediction Center. Jika kita lihat pada peta yang ada di sebelah kanan, maka adanya satu sistem tekanan rendah utama yang terpusat di wilayah Great Lakes, Amerika Serikat bagian utara. Di sekitar sistem ini terbentuk beberapa front cuaca yang cukup menarik untuk kita bahas. Di bagian barat dan selatan itu adanya pusat tekanan rendah dan terlihat ada front dingin yang memanjang dari arah selatan hingga wilayah Texas, di mana yang kita ketahui front dingin ini kan membawa massa udara yang lebih dingin dan kering itu menggantikan udara hangat yang sebelumnya mendominasi wilayah tersebut. Sementara pada sisi timur, sistem tekanan rendah itu terlihat adanya front hangat, di mana jika ada front hangat ini kan menandakan udara lembab dari selatan yang sedang bergerak naik ke atas udara dingin yang ada di depannya. Nggak jauh dari situ juga ada yang namanya front okulasi, di mana jika sudah ada front okulasi ini biasanya menandakan adanya sistem siklon ini sudah cukup matang dan cukup aktif. Lalu kalau dilihat dari arah angin, sekitar pusat tekanan rendah, angin itu berputar berlawanan jarum jam dan mengarah ke pusat tekanan. Sebaliknya, jika di tekanan yang tinggi, itu kalau di peta itu terlihat di bagian barat daya Amerika Serikat, itu dia bergerak searah dengan jarum jam dan menjauhi pusat tekanan. Pola ini itu sesuai dengan hukum Bius-Balot untuk wilayah belahan bumi utara. Jika diperhatikan lebih detail, itu ada yang namanya garis isobar yang cukup rapat di wilayah Great Lakes. Itu menandakan bahwa adanya gradien tekanan yang cukup besar, di mana ini menjelaskan kenapa sih di wilayah tersebut itu anginnya kencang. Karena itu garis isobarnya cukup rapat di wilayah Great Lakes tersebut. Biasanya nih kondisi yang seperti ini itu diikuti dengan cuaca yang sedikit dinamis atau yang dinamis, termasuk itu bisa terjadi potensi hujan dan badai singkat untuk sekitar area front dingin. Nah, sedikit membahas mengenai kondisi cuacanya ya, teman-teman. Jadi di depan front dingin itu udara masih hangat dan lembab. Nah, biasanya awan yang terbentuk itu biasanya itu awan cirrus stratus dan nimbus stratus, di mana dua awan tersebut itu menghasilkan hujan ringan hingga sedang tapi secara terus-menerus. Nah, setelah front dingin itu lewat, udara langsung berubah menjadi lebih dingin, kering, dan juga berangin. Awan yang biasanya muncul itu ada cumulus dan cumulonimbus, di mana yang kita ketahui bahwa awan cumulonimbus ini kan bisa memunculkan hujan konvektif, bahkan bisa aja terjadinya petir, tapi hanya sebentar. Jika dilihat secara umum, pola tekanan dan sistem front ini membentuk satu siklon yang namanya mid latitude klasik, di mana
Ini menghasilkan cuaca yang cukup dinamis di wilayah Great Lakes yang kita bahas sekarang. Jadi, kalau kamu pada saat itu di wilayah Great Lakes, mungkin kamu akan mengalami beberapa perubahan cuaca yang drastis dari hangat lalu lembab menjadi dingin dan juga berangin, tapi hanya beberapa jam saja. Mungkin pembaharuan cuaca kita kali ini sampai di sini saja. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami bagaimana pola tekanan dan sistem front ini bekerja di atmosfer. Sampai jumpa di perakiraan cuaca berikutnya. Bye bye.